istilah syariat bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu apa Pak? Kalamullah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak boleh ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, kecuali mungkin aliran sesat yang disebut dengan Mu'tazilah. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Walaupun sudah dalam bentuk mushaf, iya Pak ya, kertasnya adalah makhluk, tintanya adalah makhluk, tetapi ketika menjadi satu kesatuan, ada tulisannya itu ya, dalam kertas itu, kemudian ada kalimat-kalimat dari Allah, maka disebut dengan kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat misalkan, ya surat yang ditulis oleh presiden kemudian dikirimkan kepada menterinya, maka itu layak dikatakan sebagai perkataan presiden, kalam presiden, kalam Rais Jumhuriyah misalkan seperti itu Pak. Jadi Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, berpahala bagi orang yang membacanya. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Ya, jadi perbedaan qiraah atau bacaan-bacaan yang lain itu, kalau bacaannya belum tentu kita membacanya per lafaz mendapatkan pahala. Tetapi kalau Al-Quran, setiap hurufnya yang kita baca maka mendapatkan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi setiap huruf yang kita baca, huruf ba misalkan, alif misalkan, sin misalkan, mim misalkan, bismi misalkan, maka Al-Quran itu memiliki istimewa dapat pahala Pak. Satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Al-Quran alladzi unzila fihil Quran. Maka yang menjadi pembahasan ya, dari para ulama terkait dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ya, itu adalah bagaimana ya cerita tentang nuzulul Quran. Maka kalau kita baca dalam kitab tafsir tentang nuzul atau turunnya Al-Quran itu, yang paling bisa dijadikan rujukan itu adalah kalimat ataupun perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran ini turun dari langit ke-7 ya, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan Pak. Jadi misalkan jumlah ayatnya adalah 6.666 ayat. Ini masih bisa diperdebatkan ya tentang jumlah ayat Pak. Intinya lebih dari 6.000 ayat itu, kata Ibnu Abbas, diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu secara langsung, secara keseluruhan. Kemudian diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit dunia kepada Rasulullah SAW itu adalah secara berangsur-angsur. Nah, ini kalimatnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian kapan turunnya Al-Quran itu? Nah, di sini ya. Kalau kita baca dalam ayat ini menjadi dalil bahwasanya turunnya Al-Quran itu dijelaskan pada bulan Ramadan. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan tidak ada perbedaan pendapat. Maksud daripada turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan tadi, kata Ibnu Abbas, secara keseluruhan diturunkan di bulan Ramadan ke langit dunia. Adapun dari langit dunia kepada Rasulullah itu bertahap Pak. Ada yang di bulan Ramadan, ada yang bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan itu diturunkan hanya awal surat saja. Maksudnya surat yang pertama kali diturunkan yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di bulan Ramadan. Nah, bisa dipahami Pak ya? Ini tentang nuzulul Quran, unzila fihil Quran. Kemudian lebih spesifik lagi di dalam Al-Quran dijelaskan enggak Ustaz, di bulan Ramadan itu kan ada 30 atau 29 atau 30 hari. Kira-kira di tanggal berapa? Maka tafsirannya itu dalam surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat 1 atau ayat 2 itu Pak ya? Ayat 2.
Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Lebih spesifik lagi adalah dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka kita menemukan bahwasanya Al-Quran pertama kali diturunkan di malam kemuliaan. Nah, kemudian untuk mengetahui Lailatul Qadar, maka tafsirannya adalah mengacu kepada hadis Rasulullah SAW. Taharru Lailatul Qadri fi ashri awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi klunya udah ketemu gitu Pak ya. Al-Quran itu diturunkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ustaz, tapi kan yang masyhur khususnya di Indonesia ataupun para ulama di Indonesia mengatakan Al-Quran turun di tanggal 17 Ramadan. Nah ini bagaimana Pak? Memang secara spesifik ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah yang khususnya yang terkenal di Indonesia, mereka mengatakan bahwasanya pertama kali turunkan Al-Quran itu adalah di tanggal 17 Ramadan. Ya, kalau meyakini seperti itu ya tidak ada salahnya gitu ya. Karena ini sifatnya adalah ijtihadiyah. Seperti apa? Seperti hari lahirnya Rasulullah. Apakah di tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Rajab? Ya, ini masih ada perdebatan di kalangan para ulama. Tapi Anda membaca dalam satu tulisan ya, yaitu tulisan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab sirahnya Rahiqul Maktum. Beliau mengatakan, beliau mengkaji, membuat kajian tentang sebenarnya kapan ya turunnya Al-Quran itu. Ya, maka kata beliau, turunnya Al-Quran itu disepakati oleh para ulama di hari Senin. Di hari Senin ketika itu ya, kata Saifur Rahman Al-Mubarakfuri itu di tanggal 21 Ramadan. Ya, kata Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, walaupun dia memiliki pendapat sendiri Pak, mungkin bertentangan dengan ulama-ulama yang lain. Adapun di dalam hadis Rasulullah SAW ini disebutkan ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, ini tentang riwayat yang menjelaskan. Ya, dari sini akhraja Ahmad dari Imam Ahmad dari Ibnu Jarir dan Muhammad bin Nasr dari Ibnu Hatim wa Tabrani dari Imam Tabrani dan Baihaqi. Beliau mengatakan dari Rasulullah ya, anna Rasulullah SAW ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Bahwasanya suhuf Ibrahim itu turun pada permulaan Ramadan tanggal 1. Adapun Zabur turun pada hari ke-18 setelah berlalunya Ramadan. Jadi tanggal 18. Kata Rasulullah gitu ya. Kemudian di sini disebutkan wa anzalallahu al-Qur'ana li 24. Ya. Kemudian Al-Qur'an itu diturunkan di tanggal 24 Ramadan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi dan Tabrani. Walaupun banyak ulama yang mengkritisi hadis ini apakah sahih atau tidak ya. Tetapi ala kulli hal ya, kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Makanya misalkan Lailatul Qadar itu apakah terjadi di hari ganjil atau terjadi di hari genap? Ini juga masih ihtimal, banyak kemungkinannya Pak. Jadi kita tidak boleh hanya fokus di malam-malam ganjil, walaupun betul dalam hadis Rasulullah SAW ya menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi hari 21 ganjil ya, 23, kemudian 25 atau 27 dan 29. Bahkan ada hadis dalam Bukhari Muslim yang menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu kemungkinan besar terjadi di malam ke-27. Gitu. Tapi kita tidak boleh hanya bersandar kepada itu, akhirnya kita hanya membatasi misalkan untuk iktikaf ataupun ibadah di malam Ramadan hanya di malam-malam ganjil saja. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian dijelaskan tentang tujuan diturunkannya Al-Qur'an itu sebagai petunjuk ya. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas petunjuk tersebut. Ini kalau dijelaskan agak rumit juga Pak ya. Jadi Al-Quran itu fungsinya
adalah sebagai penjelas, ya, sebagai petunjuk, sebagai petunjuk. Ya. Petunjuk itu artinya adalah sebagai dalil ataupun sebagai jalan hidup, ya, yang bisa menunjukkan ya setiap kehidupan kita atau setiap langkah kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adapun bayyinat artinya adalah penjelas dari petunjuk tersebut. Kalimat huda disebutkan 2 kali, ini maknanya beda juga, Pak. Jadi kalau huda yang pertama, petunjuk yang pertama adalah petunjuk secara umum. Karena ayat-ayat di Al-Qur'an itu isinya adalah ayat muhkamah dan mutasyabihat. Ya, adapun petunjuk wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk itu adalah menurut para ulama maksudnya adalah penjelas dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Wal furqan, arti furqan adalah bahwasanya Al-Qur'an itu bisa membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, sahih sesuatu yang baik dan fasad sesuatu yang buruk. Itu Pak ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang sesuatu, contoh adalah minuman keras. Minuman keras itu kira-kira baik atau buruk, Pak? Mungkin kalau misalkan tidak diturunkan Al-Qur'an kita tidak mengetahui. Ya, karena pada waktu itu di zaman jahiliyah para sahabat juga minum, gitu ya. Bahkan di meja-meja tamu mereka ya setiap saat minum, sebagaimana kita minum kopi, gitu ya. Yuk kita ngarak yuk. Ngarak itu maksudnya adalah minum arak. Atau yuk kita nge-fly bareng, mungkin zaman dulu kayak gitu ya, para sahabat gitu kan. Ya. Tapi dengan turunnya Al-Qur'an, ya, dengan penjelasan Al-Qur'an kita bisa mengetahui arak itu sebenarnya baik atau buruk, gitu ya. Ternyata ya ada kebaikannya dan mayoritas adalah keburukan ya. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan bulan hendaklah dia berpuasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Syahida itu artinya melihat, Pak, dengan mata. Tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya syahida itu maknanya adalah hadir. Jadi terjemahannya seperti ini, Pak. Barang siapa yang hadir ya melihat bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar, maka dia wajib untuk berpuasa. Di sini juga jadi dalil bahwasanya puasa itu ditentukan dengan melihat. Ya, kalau misalkan syahidah itu kita tafsirkan dengan penjelasan Rasulullah SAW, maka ya penjelasannya itu adalah sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan. Seperti itu, Pak. Ini jadi penguat faman syahida minkum syahra falyasum. Maka ini juga jadi dalil bahwasanya dalam menentukan awal puasa itu ya metodenya itu harus dengan melihat bulan. Ya, kan boleh diperdebatkan setelah ini, mungkin bisa bertanya gitu ya. Tapi Ustaz, kalau hisab itu sebenarnya lebih akurat ini. Betul sih, ada juga sepertinya seperti itu gitu Pak ya. Ya kan kita juga sholat menggunakan hisab metodenya. Ya kan Pak? Gak perlu misalkan pas subuh kita lihat fajar sodik, fajar sodik gitu kan. Gak pernah lihat juga fajar sodik itu kita kayak apa. Apalagi di Jakarta keadaannya cerah misalkan. Misalkan sholat zuhur kita harus melihat ketika matahari istiwa di atas, kemudian condong sedikit zawal gitu kan. Tandanya adalah ketika kita berdiri setelah bayangan itu tidak ada sama sekali, kemudian muncul bayangan. Nah, itulah masuk waktu sholat zuhur. Ya. Kalau hisab kayaknya lebih akurat Ustaz. Karena lebih detail, bahkan 1 derajat aja, 0,1 derajat aja sudah bisa dihitung di situ. Betul. Gitu. Nah, ini bisa diperdebatkan ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kita berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya maka cara berdalilnya seperti itu. Mana dalil bahwasanya menetapkan awal puasa Ramadan atau awal bulan itu dengan ru'yah? Dalilnya ini Pak, faman syahida minkum syahra falyasum. Adapun secara spesifik maka dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Ya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in hum 'alaikum ya fa'qbilul 'iddata 30 syahra. Ya, atau dalam riwayat yang lain faqduru lahu. Tapi bisa diperhatikan faman syahida minkum, barang siapa yang hadir. Ya, syahida itu artinya hadir, Pak. Penjelasan bahwasanya orang yang hadir ketika datang bulan Ramadan dia wajib puasa. Orang yang mukim nih. Ya,
dalam keadaan tidak sakit, tidak ada uzur itu wajib berpuasa, Pak. Berbeda dengan ayat yang 184 sebelumnya, Pak. Puasa itu pilihan. Kalau mau berpuasa silahkan, kalau ingin membayar fidyah juga silahkan, enak Pak ya kalau gitu. Ini kalau Bapak yang punya duit, kayaknya anak lagi kurang mood nih untuk berpuasa. Ya, lagi pengen makan jalan-jalan sambil makan misalkan gitu ya. Maka di awal turunnya Al-Quran berkaitan dengan kewajiban puasa itu hukumnya pilihan Pak, ikhtiar. Kalau mau puasa silahkan, ya. Kalau tidak mau puasa ya silahkan, tapi syaratnya adalah membayar fidyah. Kemudian ayat ini faman syahida minkum syahra falyasum itu sebagai penghapus dari ayat 184. Kemarin sudah Anda jelaskan ya terkait dengan masalah itu. Kemudian ayat ini juga sebagai pendalilan bahwasanya orang yang safar itu diperbolehkan berbuka. Oke? Faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau syahid itu artinya hadir, ya maka otomatis pemahaman terbaliknya barang siapa yang dalam keadaan safar maka hendaklah dia berbuka. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan orang yang safar itu diharamkan puasa. Karena kata falyasum itu adalah perintah, maka hendaklah dia berpuasa. Ya. Pemahamannya adalah barang siapa yang tidak hadir artinya dalam keadaan safar, maka dia wajib berbuka. Gitu Pak, sayang ini ya kalau kita misalkan safar ke Malaysia perjalanan udara misalkan hanya 2 jam atau 1 jam misalkan, nah ini batal puasanya karena safar. Ada ulama yang memahami demikian, ya. Tetapi wallahu a'lam pendapat yang rajih itu bahwasanya perintah ini adalah hukumnya adalah ketika syahid itu wajib, tetapi ketika dalam keadaan safar maka diperbolehkan dia untuk berbuka. Jadi kalau kita safarnya sudah 83 km gitu Pak ya, diperbolehkan dia untuk berbuka. Karena mau jalan-jalan nih ke Surabaya, naik pesawat cuma 1 jam. Ntar mampir ke apa gitu kan, makan di situ misalkan. Ke resto apa makan di situ. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, karena sudah safar maka dia diperbolehkan. Ya, tetapi dalam mazhab Syafi'i yang lebih afdal adalah menahan itu berpuasa. Walaupun pendapat yang menggabungkan itu dalam keadaan safar itu dilihat Pak. Kalau safarnya itu sangat memberatkan sekali, maka dimakruhkan dia melanjutkan puasa. Tapi dalam safarnya misalkan dia ringan, maka ya dianjurkan untuk tetap menahan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka dia boleh menggantinya di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain itu maksudnya adalah di luar bulan Ramadan.